dengan tema Diseminasi Budaya Positif Serang 3 Februari 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah beserta Ibu Wakil SD Islam Al-Azhar 10 Serang. Yang kami hormati Ibu Pengawas. Yang kami hormati Bapak Hairul Anwar dan Ibu Elis Anggunsari selaku narasumber pada kegiatan kita kali ini. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru semua selaku peserta seminar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, semoga senantiasa mendapatkan tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk kesempatan kali ini sebelum kita memasuki acara ini, yaitu seminar Diseminasi Budaya Positif, kita akan dengarkan terlebih dahulu prakata dari Bapak Kepala Sekolah kepada yang terhormat Bapak Sofyan Sauri MPD. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Pengawas SD Islam Al-Azhar 10 Serang, Ibu Ratu Ibu Sipa SPD. Yang juga kita hormati Wakil Kepala SD Islam Al-Azhar 10 Serang, Ibu Masnina Juri. Yang kita hormati dan kita banggakan narasumber seminar pada siang hari ini, Pak Anwar dan Polis, yang merupakan peserta calon Demokrat angkatan 7 tahun 2022 dan 2023. Yang juga kita hormati Ibu Moderator, juga Bapak Ibu peserta seminar Diseminasi Budaya Positif di sekolah. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena karunia yang diberikan kepada kita semua, kita tetap diberikan kemampuan, kekuatan, kesabaran untuk melaksanakan kegiatan di sekolah yang kita cintai. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah dan tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, panutan kita semua, terlebih dalam hal mendidik generasi yang akan datang. Bapak Ibu yang kami hormati, terutama kepada Pak Anwar dari Polis, atas nama sekolah kami menyambut baik kegiatan ini. Adapun terkait dengan judul yang dipasang, diseminasi, kenapa bukan sosialisasi? Mungkin nanti Pak Anwar dan Polis yang bisa menjelaskan, karena mungkin keduanya itu kan bersinonim sebenarnya. Tapi apa bedanya nanti beliau? Karena sepertinya ini ada pesan-pesan khusus yang akan disampaikan terkait kegiatan penyampaian informasi, sosialisasi tentang kegiatan budaya positif. Berikut strategi-strategi yang perlu dilaksanakan oleh kita semua sehingga kegiatan tersebut menjadi keseharian kita. Yang berikutnya, kepada Bapak Ibu kami juga ucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan seminar kali ini. Mudah-mudahan buah dari kegiatan seminar ini akan menjadi
pedoman dan menjadi bekal bagi kita untuk keseharian kita melaksanakan, membudayakan hal-hal yang positif, terutama untuk tumbuh kembang murid dan penguatan kegiatan pembelajaran di SD Islam Al-Azhar 10 Serang. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan Bapak Ibu jangan sungkan, jangan ragu untuk berdiskusi dan saling berinteraksi dalam rangka memperkuat kegiatan yang dilaksanakan oleh Pak Anwar dan Bu Lis dan untuk keberlangsungan kegiatan yang baik di sekolah kita. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang sudah menyampaikan prakata sambutan pada kegiatan kali ini. Selanjutnya, baik, kita akan mulai saja untuk acara inti kegiatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang untuk semuanya. Bapak Ibu apa kabarnya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali saya berada di sini di tengah-tengah Bapak Ibu yang akan memandu acara ini dari awal hingga akhir nanti. Baik, di kegiatan kita kali ini kita akan mendengarkan bersama-sama pemaparan materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Bapak Hairul Anwar dan Ibu Elis Anggunsari. Bapak Anwar dan Ibu Elis adalah calon guru penggerak angkatan ke-7 Kota Serang. Bapak Anwar adalah guru kelas 6 dan Ibu Elis adalah guru kelas 4 yang bertugas di SD Islam Al-Azhar 10 Serang. Materi yang akan dibahas adalah tentang budaya positif. Yang kita tahu adalah bahwa pengembangan budaya positif khususnya di sekolah dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab, memiliki kepribadian yang baik dan juga adab yang baik. Namun dalam kenyataannya banyak sekali tantangan kita sebagai pendidik untuk menerapkan budaya positif itu di sekolah. Misalkan cara mendisiplinkan anak, lalu memberikan hukuman yang tepat, dan bagaimana cara kita menanamkan kontrol yang baik dalam diri anak. Sementara kita tahu gempuran teknologi semakin dahsyat ya, khususnya dalam bidang teknologi digital sosial media saat ini. Nah, bagaimana semua itu akan kita bahas oleh narasumber, cara mengatasi dan apapun itu yang ada hubungannya dengan budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah, kita akan bahas semuanya dengan narasumber yang sudah hadir pada hari ini. Beliau adalah guru yang sudah memiliki banyak pengalaman mengajar dan menghadapi anak didik dengan berbagai macam karakter. Bapak Ibu, langsung saja kita sambut dan beri tepuk tangan yang meriah untuk Bu Lis dan Pak Anwar. Apa kabar Bu? Alhamdulillah. Iya. Baik, Bapak Ibu semuanya, langsung saja kita akan silahkan untuk sesi pertama materi akan disampaikan oleh Bu Lis dan nanti akan disambung oleh Pak Anwar. Begitu kita siapkan fokus terbaik kita. Kita sambut pembicara kita yang luar biasa, Bu Lis dan Pak Anwar. Subhanallah, luar biasa. Terima kasih Bu Nadia yang telah memandu sebagai moderator pada kegiatan kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantun pembuka boleh Bapak Ibu yang hebat hari ini? Cakep ya? Buah tomat berbuah lebat. Daun pepaya getahnya melekat. Salam hangat Bapak Ibu guru hebat. Semoga acara membawa manfaat. Terima kasih. Kalau saya sekarang berdiri bersama guru-guru yang luar biasa. Kami di sini sharingnya Bapak Ibu. Semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan hari ini bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Islam Al-Azhar 10 Serang, Bapak Sofyan Sauri MPD,
Yang kami hormati Ibu Asmiha MPD, Ibu Wakil Kepala Sekolah SD Islam Al-Azhar 10 Serang, Ibu pengawas kita yang luar biasa, Ibu Ratu Idif, terima kasih hari ini sudah berkenan hadir. Dan tentu saja Bapak Ibu Guru SD Islam Al-Azhar 10 Serang yang mudah-mudahan hari ini berbahagia Bapak Ibu. Alhamdulillah. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa Allah. Subhanallah, yang di ujung ada Pak Ucus, luar biasa. Terima kasih Pak Ucus dengan semangatnya yang luar biasa hari ini. Mudah-mudahan kita di hari Jumat yang ceria ini membawa keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dengan segala nikmatnya kita dapat berkumpul hari ini dengan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Kita berada di majelis ilmu, mudah-mudahan untuk memberikan kebaikan atas apa yang sudah kita lakukan. Mudah-mudahan semua Allah mudahkan. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita umatnya senantiasa mendapatkan syafaatnya hingga di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya untuk memaparkan dan berbagi apa yang sudah kami peroleh di dalam pendidikan guru penggerak. Sebetulnya ini masih di tahap awal ya Ibu Bapak. Perjalanan kami masih ada beberapa modul yang harus kami tempuh, dan ini adalah modul di modul 1 akhir untuk aksi nyata kita kali ini, yaitu modul 1.4. Dan kami beri tema di sini adalah diseminasi budaya positif. Diseminasi apa ya Bapak Ibu? Mungkin ada yang pernah dengar? Belum? Oh, ya baik. Kalau saya sebagai guru bahasa Indonesia nih, kalau berbicara tentang arti kata, kita mungkin merujuknya kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, seperti itu ya. Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ini, diseminasi diartikan sebagai penyebaran ide. Sebetulnya sama dengan sosialisasi, hanya mungkin sinonimnya, dan diperuntukannya untuk kelompok. Bisa penyebar luasannya ini dari kelompok ke kelompok, mungkin dari tim kami dari guru penggerak, dan disosialisasikan, disebarluaskan apa yang kami dapat kepada kelompok yang lain. Yang alhamdulillah hari ini diperkenankan untuk di SD Islam Al-Azhar 10 Serang. Baik Bapak, izinkan saya mungkin bertanya sedikit nih, 2 poin. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Setuju atau tidak? Setuju. Tergantung jenis hukumannya, bisa tidak? Luar biasa ya. Oke, baik. Ya, ada yang bilang setuju, ada yang bilang tidak setuju. Nah, ini yang mungkin akan kita bahas bersama dari kata positif. Ya, dari kata positif, apakah hukuman ini akan tepat untuk murid-murid kita yang tercinta, seperti itu ya. Mungkin nanti akan kita bahas di materi berikutnya. Lalu yang kedua adalah, apa itu budaya positif Bapak Ibu? Budaya yang baik, yang bukan negatif. Ya, terima kasih Bunda Nunung. Kebiasaan yang baik, insya Allah subhanallah ya. Yang kita lakukan, insya Allah sebagai pendidik, sebagai guru, ingin memberikan yang terbaik tentu saja buat anak didik kita, untuk murid-murid kita yang tercinta. Seperti yang tadi dikatakan oleh moderator kita, apakah semudah membalikan telapak tangan? Tentu tidak. Tentu tidak ya Pak Wahyu ya. Tentu banyak hal penghambat sehingga tangan itu susah sekali untuk bisa berbalik dengan permasalahan karakter anak yang tentu saja berbeda. Ya, mudah-mudahan kita bisa lebih mudah dengan adanya penerapan budaya positif. Baik Bapak Ibu, kalau tadi apa itu budaya positif sudah disampaikan bahwa kebiasaan yang baik. Di sini saya mau sampaikan, ya betul sekali, untuk budaya positif adalah perwujudan hal-hal baik, praktik-praktik baik dari nilai-nilai atau kebajikan, nilai-nilai universal yang kita yakini bahwa itu adalah sesuatu yang baik, dari keadilan,
tanggung jawab. Tentu itu adalah nilai-nilai yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Ketika kita sudah menanamkan dalam diri kita, insya Allah itu akan tertanam di murid-murid kita. Tentu saja butuh proses dan keikhlasan dari kita semua. Tanggung jawab, kejujuran, bersyukur apa yang sudah kita peroleh hari ini. Mudah-mudahan kita selalu bersyukur. Lurus hati, berprinsip, integritas. Ya, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan banyak hal lain. Kalau sekarang di kurikulum Merdeka ada nilai-nilai kebajikan 6 profil pelajar Pancasila. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang sekarang sedang diusung dalam kurikulum Merdeka. Seperti itu ya Bapak Ibu. Budaya positif ini semoga bisa diterapkan di sekolah, menciptakan sekolah yang ramah murid. Bagaimana menciptakan sekolah yang ramah murid? Banyak hal yang harus kita dukung, kita kembangkan agar terciptanya budaya positif di sekolah seperti itu Bapak Ibu. Nah, mungkin ini pembiasaan kita yang insya Allah baik. Sudah kita terapkan budaya-budaya positif, di mana kita sudah menyambut murid setiap pagi dengan senyum, salam, sapa. Kalau saya ingat kata-kata dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Asliha, Bunda Lis, kalau misalnya ada anak kita yang salam ketika menyambut, sampai anaknya mengucapkan, kita memberikan salam, Assalamualaikum. Diusahakan bagaimana supaya anaknya menjawab seperti itu ya Bunda Asliha. Jadi adanya interaksi antara guru yang menyambut dengan anaknya, sehingga mereka merasa diterima untuk masuk ke dalam kelas. Bayangkan kalau kita sedang menyambut murid hanya tangannya saja, matanya kemana dan kemana, sehingga nanti ada pikiran dari murid, saya salaman tapi guru saya cuek saja. Mungkin seperti itu ya, penerapan pembiasaan budaya positif yang mungkin memang sudah kita lakukan, semoga terus ditingkatkan seperti itu. Budaya positif yang terjadi alhamdulillah dengan adanya KKG, kelompok kerja guru, alhamdulillah saya sebagai guru kelas 4 beserta teman-teman yang lain, alhamdulillah kami selalu berdiskusi atas kegiatan yang kami lakukan. Terutama setiap hari Jumat kami melaksanakan kegiatan proyek yang perlu adanya diskusi, masukan-masukan atau materi-materi apa yang harus kami lakukan. Insya Allah kami sudah melakukan secara diskusi. Kemudian anak-anak kami tanamkan dalam pembiasaan sholat, mengaji. Insya Allah itu adalah penerapan budaya positif, dan mereka kreatif menciptakan berbagai karya untuk meningkatkan kemampuannya. Dan alhamdulillah pun sinergi, budaya positif itu butuh sinergi. Alhamdulillah kami didukung oleh Bapak Kepala Sekolah bersama Ibu Wakil Pimpinan Sekolah menerapkan budaya positif dengan cara adanya interaksi yang baik antara pimpinan dan kami Dewan Guru. Alhamdulillah terjadi sinergi yang baik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kalau kita berbicara tentang hal-hal baik, saya ambil dari psikiater yang bernama Daniel J. Siegel. Terima kasih Pak Ubay sebagai guru BK memberikan masukan secara psikologis apa sih yang harus kita tanamkan hal-hal baik itu. Terima kasih Pak Ubay. Nah, dari beliau dikatakan bahwa otak anak-anak bisa berubah tergantung dari ucapan dan tindakan yang Anda ambil. Mungkin kalau kita garis bawahi yang Anda ambil di sini adalah kita sebagai pendidik, bagaimana cara kita mengucap kepada anak. Mereka akan berpikir kalau kita berbicara yang baik, tentu mereka akan mengenal kita dan akan mudah-mudahan membiasakan hidup berbicara, bersikap juga dengan baik. Itu yang kita harapkan bersama-sama ya Bapak Ibu. Suatu hari nanti mereka juga akan menjadi orang tua. Nah, bagaimana mereka akan menjadi orang tua yang lebih baik? Seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita lihat dari hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, dikatakan bahwa siapa yang beriman kepada Allah dan tentu saja hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau lebih baik dia. Lebih baik berkata yang baik ya Bapak Ibu, budayakan hal-hal yang baik. Mudah-mudahan anak kita juga akan terbawa yang baik. Baik, ini yang akan kami sampaikan 6 materi atau konsep-konsep inti dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Yang pertama adalah
disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Baik. Baik, ini ada kegiatan kepalan tangan. Ada yang mau dengan saya sharing berdua? Saya mau mengepalkan suatu barang di tangan saya. Ada yang mau sharing? Bunda Dewi, Bunda dulu boleh? Diambil barang yang apa saja? Ya, boleh. Apa saja? Tapi jangan lihat. Ya, saya ngumpet dulu ya. Boleh di sini Bunda? Iya. Baik, kita sama-sama ya Bu, mengepalkan tangan. Anggap kita tidak tahu, memang tidak tahu ya. Kita rahasiakan apa yang kita kepalkan tangannya. Nah, dari kepalan tangan ini, Bunda Nunung tuh ingin sekali mengetahui apa yang saya pegang. Bagaimana cara Bunda Nunung melakukannya? Terawang, Bu. Maju. Oke, kalau sampai bertanya kan anak-anak kita ya, banyak cara yang dilakukan kan kalau menghadapi anak-anak kita ya. Satu tidak bisa, cara apa lagi misalnya? Bercanda mungkin tidak bisa. Ih, itu apa sih Bu? Gitu misalnya ya. Ini punya saya gitu. Apa pun selain itu? Selain bertanya, ngintip-ngintip, memaksa, atau merebut. Nah, ini, bisa digaris bawahi. Ada kata memujuk, merebut seperti itu. Ada mungkin intimidasi. Ayo, kalau tidak mengerjakan, nanti kamu mau dikasih hukuman apa? Ayo, nah mungkin seperti itu. Bentuk dari keinginan kita untuk mengontrol si anak. Seperti itu. Coba kita diskusikan yang ini ya Bu. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Baik. Bu Nunung tadi apa tadi? Ngintip. Pertama bertanya, misalnya Bu Guru itu apa? Misalnya Bu Guru tidak boleh tahu kan, mengintip itu curi-curi pagar kan, misalnya atau apa gitu. Kalau misalnya enggak juga ya bisa merayu kan. Bu Guru ayo dong, Bu Guru nanti aku belajar baik misal. Atau kalau tidak sama sekali Paksa. Nah, saya ketakutan ceritanya seperti dia Bu. Akhirnya, iya Bu, ini saya buka, ini yang berharga buat saya. Jadi saya buka gitu ya. Terus apakah Anda atau dia menutup kepala tangan Anda? Sekarang saya nih, Bu, apa sih itu yang ada di kepala tangannya? Ada aja. Ih, Bunda Nunung mah cantik banget. Mau sih tahu apa sih yang di kepala tangannya itu? Rahasia. Bunda Nunung, saya ada hadiah nih. Bunda Nunung boleh dibuka, diambil? Boleh. Iya, terima kasih buat Bunda Nunung. Iya. Nah, kalau kita merujuk pada pertanyaan ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol dalam membuka atau menutup kepala tangan saya tadi sama Bunda Nunung? Kira-kira siapa? Tulis. Saya? Nah, Gara-gara hadiah. Nah, kalau bicara tentang adanya hadiah, berarti poin penting jawab 3 adalah dalam kegiatan kepala tangan ini, kontrolnya berarti ada pada diri kita sendiri. Wes, saya nanti takut dimarahin sama Bunda Nunung. Akhirnya, ya Bu, ini saya buka. Bunda Nunung, nggak apa-apa lah, saya buka aja karena saya dapat hadiah. Betul nggak? Jadi kontrolnya ada pada diri sendiri. Betul tidak? Terima kasih Bunda Nunung. Boleh tepuk tangan dong buat Bunda Nunung. Terima kasih. Boleh. Sama-sama. Terima kasih Bunda Nunung. Itu contoh ya bagaimana kontrol itu sebetulnya memang ada pada diri kita sendiri. Bagaimana seorang murid mungkin merasa dikontrol sampai bapak ibu gurunya. Ya sudah, saya kerjakan saja. Ya sudah, saya harus siap. Nah, kita kontrolnya ada di diri kita sendiri. Kita bisa karena takut, karena kita siap. Oh iya, saya harus melakukannya. Supaya apa? Supaya saya dapat nilai yang baik, misalnya seperti itu. Jadi kontrol adalah ada pada diri kita sendiri. Nah, bagaimana memanage-nya? Itu yang paling penting yang kita pelajari hari ini. Di dalam surat Al-Quran, surat Ar-Ra'd ayat 11, sesungguhnya Allah tidak akan merubah
suatu kaum sebelum mereka merubah keadaan diri mereka sendiri. Kalau tadi yang kita praktekkan antara saya dan Bunda Nunun, tentu ini adalah pengaruh dari diri sendiri. Bagaimana kita mau merubah? Ini yang harus kita lakukan. Merubah ke arah yang positif tentu saja. Tentu saja kita ingin yang kita lakukan adalah praktik-praktik baik supaya terciptanya hal-hal yang baik juga. Terima kasih, selamat datang Ibu Pengawas Yayasan Pesantren Islam Manado Tuban, Ibu Sari, Bapak Uli, Pak Maman. Terima kasih sudah berkenan hadir dalam kegiatan hari ini. Baik, sebagai Bapak Pendidikan Indonesia, kita kutip dari Ki Hajar Dewantara, merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Bagaimana kita bisa menumbuhkan murid yang bisa cakap untuk memerintah diri sendiri untuk hal-hal yang positif seperti itu. Itulah yang ingin kami bagi kepada Bapak Ibu tentang diseminasi budaya positif tersebut. Perubahan paradigma belajar. Baik. Nah, ini kami ambil ucapan dari psikiater dan pendidik Dr. William Glasser. Ada beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Apa itu Bapak Ibu? Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Saya tidak mau Bapak Ibu, jangan paksa saya. Mungkin ada yang seperti itu. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, tapi kita dengan sekuat tenaga tuh, bagaimana supaya si anak melaksanakannya. Nah, ketika mereka ya sudah saya akan buat. Tapi mungkin dalam hal ini terjadinya sebuah miskonsepsi. Kita selalu sudah mengontrol murid, padahal murid itu sendiri yang mengontrolnya sendiri. Oh ya, saya harus melakukannya. Kalau saya mau dapat nilai yang baik, berarti saya harus melakukannya. Seperti itu. Kemudian yang miskonsepsi yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Apa itu Ibu? Bapak? Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah sesuatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Bagaimana? Oh, kamu melakukan ini terus ya? Seperti ini terus ya? Nah, kita mengontrol murid-murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat guru untuk berusaha. Ya, kalau sama Bapak Ibu guru ini, ya sudah, saya mau kalau sama Bapak guru ini. Tapi ketika Bapak Ibu guru mungkin pergantian, mungkin berhalangan di guru yang A-nya tersebut, ya, kemudian digantikan oleh guru yang lain. Saya nggak mau, itu bukan kualitas saya, itu bukan. Nah, inilah miskonsepsi kita tentang kita merasa kita sudah penguatan efektif dan bermanfaat, tapi ternyata itu mengontrol murid untuk hanya mendengarkan kita saja, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Wah, saya dimarahin, dikritik sama Bapak Ibu saya. Nah, mereka akan merasa gagal. Wah, saya berarti tidak bisa. Saya sebagai orang yang anak yang tidak bisa dan sebagainya. Nah, kemudian ada miskonsepsi berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Mungkin kita sebagai pendidik, ya kamu harus melakukannya, itu tugas kamu. Nah, itulah yang harus kita mungkin agak hindari ya Bapak Ibu. Nah, adanya perubahan paradigma ini dari stimulus respon ke teori kontrol Bapak Ibu. Bagaimana dulu mungkin stimulus respon yang sudah kita lakukan, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi seharusnya kita kontrol. Kita harusnya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, pandangan mereka. Sebelum kita memaksakan keinginan kita tanya dulu, apa pendapat kamu? Supaya terjadinya interaksi yang baik seperti itu. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Wah, ini sudah salah, pasti salah. Tapi bagaimana dengan teori kontrol?
Iya. Bagaimana kita bisa membuat anak bisa mengontrol dirinya untuk lebih baik. Kacau. Gimana ya? Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Anak dalam kebiasaannya mungkin punya tujuan. Apa yang ingin dia lakukan seperti itu. Kemudian model berpikir menang-menang. Tidak ada yang salah di sini. Bapak Ibu guru bersama murid sama-sama mencari solusi. Jadi tidak ada yang memaksa dan dipaksa, gitu ya Bapak Ibu. Realitas kebutuhan kita yang berbeda. Tentu saja setiap anak punya kebutuhannya masing-masing yang berbeda. Baik, disiplin Bapak Ibu artinya apa ya? Oh, berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Semoga kita bisa belajar untuk mendisiplinkan diri, membuat kita dapat menggali potensi menuju tujuan agar anak murid kita merasa dihargai oleh Bapak Ibu gurunya sebagai kontrol diri agar mencapai suatu tujuan yang mulia. Tentu saja sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Artinya apa motivasi intrinsik? Motivasi yang ada dalam diri anak-anak. Mereka tahu mereka salah, itu dari mereka sendiri. Gitu, Bapak Ibu. Baik, selanjutnya adalah, nah, Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara juga menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Bagaimana kita merdeka tadi yang seperti disampaikan Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Sesungguhnya disiplin itu, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekuat-kuatnya, sekeras-kerasnya. Jika ingin kita bisa, berarti kita harus disiplin. Seperti itu ya Bapak Ibu. Demikian juga dengan peraturan harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jangan mereka menganggap peraturan itu mengekang mereka. Kamu melakukannya harus nanti seperti ini. Tapi bagaimana mereka memang harus melakukannya tanpa adanya kekangan atas peraturan seperti itu. Baik, disiplin positif Bapak Ibu, bagaimana murid dapat mengontrol diri dalam melakukan suatu tindakan berdasarkan motivasi intrinsiknya yang ada dalam dirinya, sehingga mereka dapat bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, setiap perilaku, perbuatan memiliki suatu tujuan. Salah satu tujuannya adalah menerapkan nilai-nilai kebajikan itu. Apa sih nilai-nilai kebajikan? Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang digaungkan dalam profil pelajar Pancasila tadi, yaitu ada 6 nilai-nilai kebajikan. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Inilah nilai-nilai positif yang ingin diterapkan, yang coba ingin kita terapkan bersama-sama di sekolah. Mudah-mudahan dapat kita laksanakan bersama. Yang kedua materinya adalah tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan atau restitusi. Bapak Ibu, saya ada 3 pernyataan nih. Kalau pernyataan pertama, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi ya Bapak Ibu? Hukuman? Oke, baik, nanti kita lihat bersama ya. Yang kedua, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, baik. Yang ketiga, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, subhanallah ya. Ya, inilah yang mungkin terjadi di kehidupan kita sehari-hari sebagai pengajar. Buat tepuk tangan untuk kita semua dong. Luar biasa Bapak Ibu guru hebat. Yang pertama adalah sebuah hukuman. Artinya hukuman ini tidak memberikan nilai positif, tapi lebih memaksa. Silakan kamu pesan. Nah, tidak ada persetujuan dulu kepada anak terhadap hukuman yang telah kita lakukan. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret dan membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu adalah konsekuensi. Kamu yang melakukan, kamu yang harus bertanggung jawab. Jadi tidak keluar dari jalur yang ada seperti itu. Nah, ini perbedaannya ya Ibu dari hukuman dengan konsekuensi.
Hukuman itu lebih kepada sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Anak, silakan lari, kamu terlambat, lari 10 putaran lapangan basket sampai kelas. Kenapa? Wah, aku capek, Bu, boleh istirahat. Nanti mereka tidak konsentrasi. Mungkin seperti itu ya. Maka konsekuensi yang lebih tepat adalah konsekuensi. Bagaimana mereka mendapatkan hal baik dari hal yang mereka sebenarnya tidak lakukan yang betul begitu. Bagaimana kita membimbing supaya mereka lebih baik seperti itu. Jadi tidak membuat anak sakit secara fisik maupun hati. Ya, kata-kata yang Ibu berkata yang baik, jika tidak diam. Kadang dari perkataan bisa timbul hal-hal yang negatif dari diri anak mungkin. Saya pernah dikatakan ini oleh ibu guru saya. Nah, mungkin nanti mereka akan memendam itu. Bisa jadi mungkin seumur hidup anak tersebut. Maka itu mungkin yang harus kita hindari. Nah, kemudian seorang penulis bernama Dian Gosun menyatakan ada 3 motivasi perilaku yang mudah-mudahan kita bisa terapkan, Bapak Ibu. Ya, ini untuk 2 poin yang tadi saya sampaikan, ini termasuk pada motivasi eksternal, artinya motivasi yang ada di luar murid tersebut. Yang mungkin kita harus tanamkan adalah yang ketiga tadi, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, bagaimana memberikan apresiasi kepada murid, Bapak Ibu? Iya, beri dukungan secara khusus, secara pribadi. Nah, setiap anak itu istimewa, insya Allah. Karakter murid berbeda-beda, tapi tentu saja mereka punya sesuatu yang bisa dibanggakan satu sama lain. Ya, makanya kita harus memberikan apresiasi secara bergantian, secara pribadi. Wah, si A hebat ya, kamu hebat, luar biasa. Jangan yang itu saja yang diberikan apresiasi, sehingga yang lain mungkin merasa, wah, saya tidak bisa dan sebagainya. Mungkin seperti itu ya. Karena pengakuan itu kan harus secara konsisten, fokus pada prosesnya. Bagaimana anak tersebut kita berikan penghargaan, tentu saja karena prosesnya. Gitu. Anak yang ikut lomba, prosesnya yang kita hargai. Ketika tidak dapat lomba, ya sudah. Tapi kalau bisa kasih lomba kan kita kasih selamat ya, luar biasa ya. Tapi ketika tidak dapat, mungkin kita sedikit melupakan. Nah, justru prosesnya yang harus kita hargai. Wah, hebat ya, luar biasa. Kamu bisa belajar lebih dibandingkan teman-teman yang lain. Nah, ini yang contoh dari pengakuan atau apresiasi kebajikan yang bisa kita terapkan ke murid kita. Misalnya pada saat si anak menolong murid baru di kelas kita, nanti kita bisa sampaikan apresiasinya. Kemarin saya perhatikan, ibu perhatikan, rasa empatimu besar sekali. Kamu bisa merangkul murid baru seperti itu. Kemudian ada pada saat kamu membantu teman-teman di tugas kelompok, wah, ibu bangga deh, ibu menghargai deh kepedulian kamu. Nah, seperti itu ya, mereka biar tertanam hal-hal baik, tanggung jawab, kepedulian. Wah, kalau saya melakukannya berarti harganya ini loh. Seperti itu ya Bapak Ibu. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman lebih bersifat tiba-tiba, tidak terencana. Kamu terlambat, silakan lari. Kalau konsekuensi lebih kepada kesepakatan. Ya, jadi kalau misalnya kamu terlambat, seperti apa ya konsekuensinya? Nah, seperti itu. Kemudian restitusi, ini yang diharapkan Bapak Ibu, restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Itu intinya. Bagaimana kita bisa memperbaiki kesalahan mereka? Bukan hanya sekedar hukuman atau konsekuensi, tapi bagaimana mereka bisa, ya saya tidak akan mengulanginya lagi. Seperti itu. Itu yang di dalam budaya positif ini yang ingin diterapkan adalah restitusi, perbaikan diri murid tersebut. Yes, restitusi. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan sehingga si anak dapat berubah seperti itu. Memperbaiki hubungan dengan temannya lagi, ya mungkin antar teman anak bagaimana, nah bagaimana kita bisa memperbaikinya seperti itu. Fokus pada solusi. Apa nih solusi yang baik yang bisa kita lakukan untuk mengatasi, memperbaiki kesalahan murid tersebut? Yang ketiga Bapak Ibu adalah keyakinan kelas. Nah, bagaimana mewujudkan lingkungan yang aman dan nyaman terhadap murid satu sama lain? Tentu saja murid-murid harus punya keyakinan hal-hal apa yang harus dilakukan di dalam kelas maupun di dalam sekolah tersebut. Mengapa kita harus melakukan itu? Mengapa bukan peraturan, Bunda Lis? Saya sudah melakukannya di kelas 4.
untuk keyakinan kelas ini. Kenapa bukan peraturan tapi keyakinan kelas? Ya, mungkin ilustrasinya adalah tentang penggunaan helm nih Bapak Ibu. Pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor, mungkin nanti dilarang, ada sanksi. Pengendara motor harus memakai helm. Tapi apa nilai keyakinan kelasnya? Nilai keyakinannya, mohon maaf. Nilai keyakinannya adalah keselamatan. Ya tentu saja saya harus memakai helm supaya saya bisa selamat. Seperti itu. Mungkin itu juga yang diharapkan untuk keseharian anak-anak. Mereka meyakini peraturan itu sebagai keyakinan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, guru berperan dalam terbentuknya keyakinan kelas berdasarkan kesepakatan bersama. Kita diskusikan bersama murid-murid kita, kelas impian kalian apa sih? Nah, ini Bapak Ibu, saya sampaikan ini contoh dari keyakinan kelas 4 ya Bapak Ibu. Sudah kami sosialisasikan di 4 kelas. Terima kasih Bunda Ahmad, Bunda Diah Ferdi, wali kelas 4. Kami sudah membuat poster tentang keyakinan kelas. Nah, ini dilakukan pertama adalah diskusi, curah pendapat. Apa sih kelas impian kalian itu apa? Apa yang ingin kalian lakukan di kelas? Bu, apa sih Bu? Maksudnya seperti apa kan? Mereka tuh bingung awalnya. Ayo diskusikan. Kamu kalau ke sekolah harus datang tepat waktu tidak? Kalau murid SD mungkin harus banyak ilustrasi ya, contoh-contoh ya. Kamu kalau ke sekolah datangnya jam berapa? Datangnya pukul berapa? Nah, terus kalau kamu melihat temannya yang datang ke sekolah kamu yang tepat waktu, rasanya seperti apa? Nah, kita buat bangun keyakinan kelas itu berdasarkan diskusi. Nah, ini berkelompok Bapak Ibu, mereka menentukan, saya mau impian kelas saya rapi. Nah, kelas saya saling menghargai antar teman dan lain sebagainya. Didiskusikan bersama teman-temannya, kemudian kami simpulkan. Nah, mereka setelah menulis di kertas Bapak Ibu yang sudah saya berikan, kemudian mereka tuliskan di stick notes satu keyakinan yang mereka inginkan, kemudian ditempel di mading seperti itu. Kemudian, nah ini setelah itu ini keyakinan kita sama-sama ya, disimpulkan sama kita semua. Berarti kita harus punya 6 poin. Harus bertanggung jawab, kreatif, sampai peduli kepada lingkungan. Nah, sudah setuju anak-anak? Nah, kesepakatan bersama tersebut akhirnya kita buatlah dalam bentuk poster seperti itu Bapak Ibu, dan kita tanda tangani bersama-sama dengan murid. Saya dan murid-murid di kelas menandatangani keyakinan kelas kita supaya kita sepakat. Nanti kalau misalnya ada yang bagaimana, tuh kan sudah tanda tangan, berarti ada yang harus kita perbaiki bersama. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini posternya seperti ini Bapak Ibu. Ukurannya mungkin lebih besar sedikit dari situ, kami tempel di kelas kami. Ya, baik itu tadi untuk 3 materi awal dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama ya Bu, bersinergi. Amin. Berikutnya untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Hairul Anwar. Padanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat Bapak pengurus ya, hari ini pengurus yayasan hadir semua, dari sekretaris yayasan Pak Maman, selamat datang, kemudian pengawas Ibu Sari dan Pak Haji Uli selaku sekretaris yayasan, kemudian yang terhormat Ibu Iif selaku pengawas SD, Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Wakil Kepala Sekolah SD Selamat Ajar Serang, yang saya hormati Bapak Sofian Sauri dan Ibu Asliha, dan buat rekan-rekan Bapak Ibu guru semuanya yang berbahagia. Kalau tadi Bunda Aris diawali pantun, boleh pantun juga ya? Biar kan pasti.
jarang terjadi karena tidak pernah bertanggung. Ya, baik. Simpan jarum di dalam peti. Jika terinjak kaki akan terluka. Bapak Ibu guru yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan 1-2 kata. Terima kasih. Ya, sebelumnya Bapak Ibu semuanya, saya hadir di depan. Mohon maaf sebelumnya, bukan berarti lebih dari Bapak Ibu semua. Ini salah satu dari kegiatan dari PGP Pendidikan Guru Penggerak sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7. Alhamdulillah diwakili dari sekolah kita lolos. Saya sendiri dan Bunda Lis, mudah-mudahan pada angkatan-angkatan berikutnya Bapak Ibu guru juga bisa mengikuti, sehingga apa yang tadi dipaparkan oleh Bunda Lis kita bisa memahami dan untuk melaksanakan, karena kita sudah memahami semua, insya Allah akan lebih mudah. Baik, untuk poin berikutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ya, ada beberapa kebutuhan dasar manusia, ada 5 ya. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan penguasaan. Kebutuhan untuk bertahan hidup ini merupakan kebutuhan bertahan hidup, misalnya kesehatan, ya, kemudian rumah, makanan, yang sebagaimana kita kalau di sekolah kan kita sudah belajar ya, kebutuhan ada primer, sekunder, tersier, ya ini di antaranya kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua berikutnya adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, ini untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, dan diterima seperti teman, keluarga, pasangan hidup, dan teman kerja. Kemudian ada kebutuhan penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Berikutnya kebutuhan yang keempat, yaitu kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ya. Selamat datang pada Bapak Dirat, Pak Studio, terima kasih sudah hadir. Ya, kita lanjutkan. Berikutnya adalah yang kelima, kebutuhan akan kesenangan. Ya, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, yaitu merupakan kebutuhan kesenangan. Ini tidak hanya untuk anak murid ya, kebutuhan kita semua selaku manusia ya, sebagai murid, sebagai guru, ya ini yang harus kita penuhi. Ya, mungkin kalau salah satu dari kelima ini tidak terpenuhi, mungkin sudah dapat kita rasakan ya, bagaimana kalau kita mungkin bekerja kurang nyaman, kemudian di sekolah juga anak murid juga kebutuhannya tidak terpenuhi. Mungkin ada anak murid yang mengganggu temannya, misalkan mengambil itu bukan tanpa tujuan. Ya, pasti semua yang dilakukan itu memiliki tujuan. Ya, salah satunya untuk memenuhi kebutuhan dari 5 tadi. Apakah itu untuk makanan, ya misalkan tertinggal sehingga mengambil makanan temannya, ya dan sebagainya. Baik, kemudian berikutnya adalah dunia berkualitas. Ya, dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran presentasi dari semua yang Anda inginkan. Ini bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda, dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Menurut Dr. William Glasser menyebutkan seperti semacam album foto keluarga yang isinya tidak akan terlalu banyak, ya, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja.
yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Baik, berikutnya yaitu 5 posisi kontrol guru. Ya, di sini ada 5 posisi. Ya, kita Bapak Ibu guru di sini ada penghukum, ada sebagai teman, ada pembuat merasa bersalah, ada pemantau dan manajer. Kira-kira Bapak Ibu guru di mana coba? Ya, dalam menangani temuan-temuan, ya entahkah itu misalkan ada anak yang terlambat, ada anak yang berkelahi, ya kan kita sering ya menemukan kasus-kasus kejadian-kejadian. Nih kira-kira nih Bapak Ibu di mana? Manajer. Iya, ya baik, kita kupas satu-satu. Alhamdulillah kalau sudah manajer, insya Allah nih semuanya sudah terbaik apa yang kita lakukan. Ya, tepuk tangan buat semuanya. Ya, ini satu kasus ya adik yang terlambat hadir di sekolah. Kalau misalkan posisi kontrolnya sebagai penghukum, ya ini biasanya guru tersebut ini nada suaranya tinggi, ya kan? Suaranya tinggi, matanya melotot, ya. Kemudian jari juga nunjuk-nunjuk, ya untuk nggak nyolok matanya, bahkan sampai menghati. Ya ini ciri-ciri sebagai guru yang mengambil posisinya penghukum. Ya, misalkan ada tadi ya, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Ya, ini coba kita introspeksi diri, tanyakan kepada diri kita masing-masing, ya apakah itu pernah kita lakukan kepada anak didik kita. Ya, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu? Ya, pada suatu saat murid ya pada datang terlambat. Ini kemungkinan yang terjadi. Kemungkinan murid akan marah dan menjadi pendendam atau bersifat agresif ya apabila diperlakukan sebagai penghukum oleh bapak ibu gurunya. Kemudian bisa saja ya sesudah duduk murid ini akan coret-coret buku, meja tulis, ya suka menemukan kan? Tapi ini tidak, yang coret-coret kan tidak masih ya. Tapi ini salah satu ininya ya. Kemudian lebih buruk lagi, bisa saja yang dilakukan murid tersebut sepulang sekolah, nih murid melihat motor bapak ibu guru atau mobilnya, ini akan digores kendaraannya dengan paku, ya karena saking dendam, ya mungkin kepada gurunya, ya kan karena dongkolnya mungkin bisa saja melakukan, ya. Nih sebagai penghukum. Berikutnya yaitu posisi kontrol yang kedua, pembuat merasa bersalah. Biasanya ciri-cirinya nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak, ya, lesu. Kemudian contohnya, adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah janji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Ya. Jadi kekecewaan tersebut itu membuat anak merasa bersalah. Ya, hasilnya ya bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti tadi ya. Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ya bapak ibu gurunya, dan murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum yang tadi, ya, karena emosi akan tertanam ya rapat di dalam murid. Murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dengan guru penghukum, di dalam murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun secara agresif tadi. Murid tertekan seperti ini adalah tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Ini apabila kita selaku bapak ibu guru ya posisinya ini membuat merasa bersalah. Ya, jadi ini lebih berbahaya lagi dari posisi yang pertama tadi. Astagfirullah. Mudah-mudahan ini tidak terjadi pada kita semua. Baik, yang ketiga ini adalah posisi kontrol sebagai teman. Ya, ini biasanya banyak ya. Ini nada suaranya ramah, akrab,
ya biasa sambil bercanda, bahasa tubuhnya ini merapat pada murid, mata senyum ya, jenaka. Adik, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji kepada bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ya, sambil bercanda ini. Kemudian ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu. Nanti Pak Guru bantu. Ini bisa ya sambil senyum dan sebagainya. Bagaimana perasaan murid jika diperlakukan posisi sebagai teman oleh bapak ibu gurunya? Hasil yang akan tertanam kepada murid ini, murid akan merasa senang dan akrab ya, karena enjoy ya, diperlakukan oleh gurunya sebagai teman ya, nyaman. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif ini murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain, posisi sebagai teman, jadi Adi hanya berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah gurunya. Ya, belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Ya, jadi kan ada guru kan di sini mungkin perlakuannya beda-beda ya. Ada yang tadi sebagai teman, jadi kan guru biasanya lebih dekat karena wah udah diperlakukan. Ini ya, hasil-hasil dari posisi kontrol. Kemudian yang keempat yaitu posisi kontrol sebagai pemantau. Ini ciri-cirinya: nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Contoh, guru, adik, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak, kata muridnya. Kamu selama 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat. Nanti akan mengerjakan tugas tertinggalan saya, katanya. Kalau sebagai posisi guru, ya benar. Nanti pada jam istirahat kamu harus tinggal ya, untuk di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu, kata bagusnya. Hasilnya bagaimana yang diperoleh pada murid? Ini murid akan memahami ya konsekuensi. Jadi kalau sebagai pemantau itu guru, bapak ibu guru itu jadi berpatokannya kepada konsekuensi tadi, ya mengacunya pada konsekuensi atau aturan-aturannya tadi. Ya. Ini harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman atau dengan harus tinggal kelas pada jam istirahat untuk mengerjakannya tadi. Jadi sebagai pantau karena kesepakatan tadi harus mengerjakan, jadi anak tadi yang lain istirahat sehingga tidak mengikuti istirahat karena harus menanggung konsekuensinya tadi. Dan yang terakhir yaitu posisi sebagai manajer. Ya, sebagai manajer ini nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, ya mendekat ke murid. Ya. Pada posisi manajer, suara guru ini sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk ke murid. Ya, kemudian berkata pinggang atau bersikap seolah-olah mesra, tambah sedih untuk berat murid maupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun, pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Tentu dengan bimbingan guru. Jadi dengan salah satunya membuat keyakinan kelas yang tadi sudah disampaikan, kesepakatan, keyakinan, sehingga ketika ada kasus, jadi kita mengembalikan kepada keyakinan yang telah disepakati tadi. Ini untuk yang 5 posisi kontrol yang sebagai manajer ya. Perlu bagi guru berada posisi manajer dalam menjalankan kedisiplinan serta mampu melakukan pendekatan segitiga restitusi agar menjadi tumbuh pada diri adalah motivasi internal. Jadi motivasinya dari diri sendiri, bukan orang lain, bukan karena hadiah, bukan karena sanksi. Ya, ada aturan-aturan, tapi dari hati ya, dari keyakinan
perlu dibuat keyakinan supaya munculnya dari diri sendiri. Ya, dengan posisi manajer ini, guru telah menerapkan filosofi pendidikan dan kehadiran Dewa Ta'ala, yaitu menuntun murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri untuk mendapat bertanggung jawab dan menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, sehingga tercipta identitas sukses, identitas positif, bukan identitas gagal yang tadi sudah digambarkan oleh Bunda Alis. Ya, ini berikutnya adalah segitiga restitusi. Ya, ini praktek yang sudah dilakukan. Ya, ini melibatkan guru BK ya, yang dilakukan oleh Bunda Alis ya. Ini tunjukkan apa itu yang dimaksud dengan restitusi ya. Tadi sudah disinggung ya. Segitiga untuk restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, yang menjadi tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini berdasarkan dosen 2004. Ya, segitiga restitusi. Jadi di dalam restitusi ini ada tahapan-tahapannya. Guru yang memposisikan diri sebagai manajer ini menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan agar murid dapat mandiri dan bertanggung jawab. Ini tadi tahapannya ya, tahapan dari segitiga restitusi yang menstabilkan, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ya, pastinya ini sebelumnya kita sudah membuat keyakinan. Ya. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, ini menstabilkan identitas ini ciri-cirinya. Ini perkataan guru diantaranya adalah berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat kesalahan hal yang sama. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini ciri-ciri dari menstabilkan identitas ya, dari segitiga restitusi tadi. Berikutnya validasi tindakan yang salah. Jadi setelah yang pertama, yang kedua adalah memvalidasi ya tindakan-tindakan yang tadi yang salah. Ini membantu murid mengenal ya, untuk mengenali basic ya, kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan tadi. Pada dasarnya setiap tindakan manusia itu memiliki tujuan ya, untuk memenuhi tadi yang 5 dasar kebutuhan manusia tadi. Ya, ini ciri-cirinya biasanya perkataan dari memfasilitasi. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya kan. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tetapi tambahkanlah sikap yang lain, yang baru, yang lebih baik. Maukah kamu belajar secara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Ya, kemudian apakah kamu bisa melakukan hal yang lebih baik besok dan untuk kedepannya? Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ya, keyakinan ini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial atau nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ya, biasanya kalau di kelas setelah kita membuat keyakinan, ini nanti mengacu pada keyakinan yang telah kita buat. Ini diantaranya adalah apa nilai yang kita percaya di kelas. Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu ciri-ciri pertanyaan untuk menanyakan keyakinan. Ini contoh yang telah
Kira-kira apa yang bisa Ryan lakukan agar tidak kesiangan lagi? Bangun lebih awal, tidur tidak terlalu malam, dan memasak alarm. Kapan Ryan akan memulai yang tadi disebutkan? Mulai malam ini Pak, saya akan tidur lebih awal. Alhamdulillah, terima kasih Ryan karena sudah berusaha untuk melakukan yang lebih baik lagi. Pak Anwar berharap untuk ke depan Ryan menjadi anak yang taat pada peraturan dan lebih bertanggung jawab lagi. Baik Pak, terima kasih. Jadi ketika ada permasalahan-permasalahan tadi ya kepada anak, jadi kita melakukan segitiga restitusi tadi ya dalam penanganannya dan mengembalikan kepada keyakinan. Baik, alhamdulillah untuk materi telah selesai. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selanjutnya saya silakan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kedua pembicara kita. Terima kasih Bu Lis dan Pak Anwar yang telah memaparkan materi yang luar biasa inspiratif ya Bapak Ibu. Belum saya tutup, silakan kepada dua pembicara untuk bisa memberikan closing statement. Bapak Ibu Pak Anwar atau Bu Lis untuk bisa memaparkan kata penutup. Baik, terima kasih. Wah, luar biasa. Boleh tepuk tangan buat kita semua. Semangatnya luar biasa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dari kata positif supaya mempositifkan diri kita sendiri. Minimal itu ya Bapak Ibu. Ya, sebelum kami tutup, boleh refleksi dulu ya. Mungkin ada yang bisa membantu saya menjawab beberapa hal apa yang sudah kita lakukan hari ini. Mudah-mudahan bisa ada sesuatu yang menggembirakan, memberikan senyuman positif buat kita semua. Kayaknya yang senyumnya manis nih Bu Aslihan ini. Boleh dong ke depan. Ya Bu, misalnya gini Bu AC kita yang terhebat ini luar biasa. Boleh hadiah lagi ya? Baik, Ibu mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman yang lain. Refleksi kita, apa yang mudah-mudahan kami sampaikan, sharing kita kali ini ada sesuatu yang bukan hanya bisa saya dan Pak Anwar dapatkan di kegiatan pendidikan, tapi bisa kami sharing bersama-sama Bapak Ibu. Ibu, punten untuk pertanyaan pertama, hal baru apa yang mungkin Bapak Ibu atau Ibu Aslihan dapatkan telah mengikuti kegiatan diseminasi hari ini? Baik, terima kasih Bu Lis. Subhanallah, luar biasa dua pemateri hari ini ya. Tapi saya nanti jawabnya di nomor 1 aja ya. Boleh. Ya, dari sekian materi yang saya catat, ada 5 posisi kontrol guru. 33 tahun saya mengajar, sepertinya saya itu adalah mix dari kelima kontrol guru itu. Jadi kadang marah sambil nunjuk-nunjuk, ya. Yang guru-guru kelas pasti tahu ya. Tapi kadang-kadang juga menghibah, merasa anak bersalah. Mrs. Lee sedih deh kalau kayak gini kalian. Orang tua kalian juga pasti sedih kalau begini. Kan membuat anak merasa bersalah ya. Ternyata hal itu salah. Selama ini saya pikir biar mereka berpikir, oh kayak gini berarti mama aku sedih, guru aku sedih. Tapi ternyata itu salah, bahkan lebih kejam dari guru penghukum. Masya Allah. Selama ini saya telah membuat menjadi murid-murid saya merasa bersalah. Ya, banyak hal yang lainnya. Mudah-mudahan dari pertemuan hari ini, pemateri yang luar biasa ini, saya bisa mengambil posisi yang terakhir sebagai manajer. Dan kita semua bisa menjadi guru manajer. Terima kasih Bu Lis, ya, luar biasa. Banyak hal yang saya ambil. Terima kasih Bu Aslihan. Iya, mungkin apa yang tadi sudah disampaikan tentang posisi kontrol memang mungkin kita alami bersama ya Bapak Ibu. Kita belajar sama-sama agar apa yang kita lakukan betul-betul memerdekakan murid seperti itu. Baik, yang kedua, apa sih Bapak Ibu perasaannya nih mengikuti kegiatan ini dalam terutama mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik anak? Ada yang mau mungkin memberikan pendapatnya?
Bagaimana perasaannya Bu Kiki? Ya senyum, mudah-mudahan bahagia ya. Boleh dong? Boleh dong Bu Kiki. Kasih perasaannya, maksudnya biar kami juga sama-sama belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kesempatannya. Ya, mungkin sama ya dengan Bu Asliha tadi. Saya menghadapi anak dengan berbagai karakter itu, saya berpikir bahwa setiap anak pasti penanganannya terhadap anak yang berbeda. Kalau anaknya yang halus, ya tentu kita nggak boleh kamu nih ya begini, nggak boleh. Nah jadi kita harus juga. Tapi kalau anaknya yang rada mungkin aktif, kita harus nada suaranya ditinggikan atau dengan berbeda. Itu yang saya pikirkan awalnya. Ternyata berbeda-beda. Termasuk kasus saya di sekolah, di kelas pun anak ini dikasih hukuman tidak peduli, dikasih punishment juga tidak peduli. Yang dia inginkan ya saya pokoknya begini sesuai saya apapun. Akhirnya saya ikut ke dunia dia juga agar dia bisa mengikuti apa yang saya inginkan. Dan ternyata ini salah ya Bu Lis. Jadi kita harus menjadi ibaratnya wadah di mana anak tersebut harus merasa dirinya bahwa hal ini salah, bahwa melakukan ini salah, dan saya harus melakukan ini. Kalau saya tidak melakukan ini maka saya seperti ini. Jadi intinya anak harus punya keyakinan seperti yang disampaikan oleh Bu Lis, sehingga muncul dalam dirinya bahwa saya dipengaruhi ini ya bukan karena bu guru, bukan karena hukuman, bukan karena punishment ya, tapi karena diri saya sendiri yakin bahwa ini adalah yang benar. Selama ini saya melakukannya itu karena dunia anak itu dunianya berkompetisi, jadi saya melakukan silakan berkompetisi. Ada yang sangat berkompetisi pagi-pagi datang, tapi ada yang nggak peduli. Saya mau nggak ngaruh nih mau dikasih hadiah mau apa, ada yang seperti itu. Tapi ternyata itu justru salah ya. Terima kasih atas ilmunya yang luar biasa dari Bunda Lis dan Pak Anwar. Semoga menginspirasi buat kita semua dan menjadi motivasi buat kita untuk mendidik anak lebih baik lagi. Terima kasih Bu Lis. Terima kasih Bu Kiki. Insya Allah ya tadi kalau bicara salah dan tidak, insya Allah tidak ada yang salah. Kita niatnya tulus ya kepada anak-anak. Kalaupun prosesnya kita dulu mungkin penghukum merasa bersalah, insya Allah ini untuk anak-anak kita sendiri. Dan bagaimana kita bisa memanage diri kita untuk dapat mengontrol diri dan tentu saja murid kita. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu, tidak ada yang salah dan benar di sini ya. Semuanya niatnya lillahi ta'ala karena murid-murid kita. Baik, Bapak Ibu ingin tadi posisi kontrol guru ya. Berarti kalau kita saksikan tadi pemaparannya, Bapak Ibu kira-kira mau menjadi amom atau posisi kontrol yang seperti apa setelah mengikuti kegiatan hari ini? Manajer ya, setuju ya, sepakat ya? Sepakat Bapak Ibu? Sepakat? Ya mudah-mudahan ya Bapak Ibu kita bisa sama-sama belajar. Mudah-mudahan kita bisa jadi guru-guru yang bisa mendidik, mengajar murid-murid kita ke arah yang positif. Tentu saja dengan sikap, perilaku, tindakan yang kita lakukan juga positif. Membudayakan positif, membiasakan yang baik, insya Allah tujuan kita juga adalah untuk murid-murid kita yang tercinta. Seperti itu Bapak, Ibu, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pimpinan sekolah Bapak Sufyan Sauri, Bu Asliha, serta pengurus Yayasan Pesantren Islam Pondok Tuban yang hari ini alhamdulillah mensupport kami, beserta Bapak Ibu guru yang hadir luar biasa semangat. Mudah-mudahan yang kami sharing hari ini, yang kami bagi hari ini bukan sesuatu yang kita ingin lihat salah dan benar, mana yang paling betul dan sebagainya, tapi kita belajar untuk bisa terbuka terhadap hal yang baru sehingga kita akan bisa memudahkan yang baik ya. Perubahan teknologi yang baru apakah akan mendapatkan manfaat yang baik? Insya Allah kalau kita gunakan di jalan yang baik. Seperti itu ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan semoga Allah meridhoi kita semua. Bapak Ibu, sebelum ditutup oleh moderator, boleh patung penutup Bapak Ibu? Terima kasih. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan.
Baik, terima kasih Ibu Lis dan juga Pak Anwar. Baiklah, hadirin yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian acara hari ini sudah terlaksana dengan baik. Terima kasih kami ucapkan serta apresiasi setinggi-tingginya untuk pembicara kita yang telah berbagi ilmu, dan saya juga mengapresiasi kepada seluruh audiens yang telah hadir dan menyimak dengan antusias. Beri aplaus yang meriah untuk kita semua. Baiklah, saya selaku moderator pamit undur diri dan mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan yang ini? Baik.
Dibaca aja, tidak usah dilepas ya.